BlackMarket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan channel Faza NDR. Masih berkaitan dengan mata pelajaran IPA, yaitu di kelas 7 di semester yang kedua kurikulum 13. Oke, kita memasuki bab tentang tata surya. Diharapkan setelah kalian mempelajari bab ini, nanti kalian akan mengetahui apa sebenarnya itu tata surya. Mungkin materi ini sudah kalian dapatkan ketika kalian berada di tingkat SD atau di tingkat MI. Kita mengulang kembali. Kemudian setelah kalian mempelajari ini, untuk bab ini tidak saya jelaskan semuanya, tapi bertahap, tidak langsung. Pada pembahasan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam planet, pembagian planet. Mungkin kalian sudah mengetahui planet-planet apa saja yang ada di tata surya kita, yaitu di tata surya Bima Sakti. Setelah mempelajari ini, kalian mengetahui apa itu tata surya, kemudian anggotanya dari tata surya itu siapa saja, siapa yang menjadi pusat dari tata surya, kemudian pembagian planet, macam-macam planet berdasarkan besar atau kecilnya, atau berdasarkan dekat dengan matahari atau jauh dengan matahari. Oke, tidak usah menunggu lama, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Silakan kalian simak baik-baik, mudah-mudahan materi ini bermanfaat, dan silakan kalian catat di buku kalian masing-masing. Yang sudah memiliki buku pendamping seperti biasa, kalian cukup memberikan tanda, memberikan garis bawah supaya lebih mudah nanti dalam mempelajari bab ini. Oke, kita mulai. Antariksa dan tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya merupakan susunan matahari sebagai pusat dari tata surya dan anggota tata surya. Nah, anggota tata surya itu apa saja? Yang pertama adalah planet, yang kedua adalah asteroid, dan yang ketiga adalah satelit, dan yang keempat meteoroid, dan yang kelima adalah komet. Nah, ini perhatikan, ini adalah tata surya kita. Di mana pusat dari tata surya kita adalah matahari. Kemudian ada planet-planet yang mengelilinginya. Kemudian di sini ada asteroid, ini yang memiliki garis oval yang agak tebal. Kemudian di sini ada komet yang orbitnya tegak lurus atau berbeda dengan planet-planet yang lain. Ini adalah komet. Ini adalah anggota dari tata surya di mana matahari sebagai pusatnya. Nah, pada awal tahun 1600-an, berarti abad ke-16, ada seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Johannes Kepler
seorang ahli tata surya matematika, bukan tata surya tapi ahli matematika dari Jerman, menyimpulkan bahwasanya orbit planet atau garis edar planet itu tidak melingkar bundar, tidak, tetapi dia berbentuk oval atau elips. Seperti halnya ketika kalian pegang telur itu bukan bundar, bukan melingkar, tapi dia bentuknya oval. Nah, itu seperti itu. Nah, perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa letak matahari tidak di pusat orbit, tetapi sedikit offside. Jadi tidak berada di pusatnya langsung, tapi agak sedikit offside. Ini perhatikan, ini adalah matahari sebagai sumber atau dari pusat dari tata surya, dan pada anggota-anggota dari planet, komet, dan asteroid, serta satelit dan meteoroid. Nah, menurut Kepler, planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda antara Bumi, Merkurius, Venus, dan sebagainya. Ini kecepatannya berbeda-beda ketika dia berrotasi, ketika dia berputar. Nah, ini adalah tabel dari rata-rata kecepatan orbit dalam kilometer per sekon. Nah, Merkurius yang paling dekat dengan matahari, dia berputar 48 km setiap detiknya. Kemudian Venus 35 km setiap detik. Kemudian Bumi yang kita tempati adalah 30 km setiap detik. Jadi dalam satu detik bumi kita berputar 30 km. Kemudian Mars itu 24 km per sekon, Jupiter 12 km per sekon, Saturnus 9,7 km per sekon, kemudian Uranus 6,8 km per sekon, kemudian yang terakhir adalah Neptunus 5,4 km per sekon. Kalau kita lihat dari tabel ini, semakin planet itu menjauhi matahari, maka kecepatan orbitnya semakin berkurang. Karena kemungkinan ketika planet ini berada dekat dengan matahari, ini ada pengaruhnya pada gaya tarik matahari yang nanti kita akan pelajari setelah pembahasan ini. Berikutnya kita memasuki planet. Ini yang akan kita pelajari secara mendalam pada pertemuan hari ini. Planet, apa itu planet? Planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Kalau benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri, itu namanya bintang. Termasuk juga matahari, itu adalah bintang. Nah, contohnya adalah Merkurius, kemudian Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Bumi, Uranus, dan Neptunus. Ini yang paling dekat adalah Merkurius. Kemudian berikutnya di situ ada Venus. Kemudian setelah Venus di situ ada Bumi, dan di sini ada satelit Bumi yaitu bulan. Kemudian dari setelah Bumi di situ ada planet merah yang kita kenal dengan planet Mars. Kemudian setelah planet Mars di situ ada orbit dari asteroid. Ini batu-batu kecil, namanya asteroid. Kemudian setelah di situ ada Mars, kemudian ada asteroid, kemudian ada planet yang paling besar di tata surya kita adalah Jupiter. Berikutnya ada planet yang memiliki cincin, nah itu adalah Saturnus. Kemudian planet kembar adalah Uranus. Ini Uranus, dan
Neptunus. Nah, di sini ada Pluto. Tapi Pluto sudah bukan termasuk planet kita lagi. Dan ini adalah asteroid tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini yang berwarna putih memancarkan cahaya, ada ekornya, namanya komet. Ini adalah susunan dari planet kita, planet dari tata surya kita, yaitu galaksi Bima Sakti, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Nah, sekarang pengelompokan planet. Yang pertama, Bumi sebagai pembatas planet. Ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu inferior dan superior. Di planet inferior ada dua, itu ada Merkurius, ada Venus. Nah, buminya tidak termasuk. Nah, planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Yang termasuk planet inferior adalah Merkurius dan Venus. Sedangkan kalau planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Salah satunya adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang berikutnya, asteroid sebagai pembatas planetnya. Ini ada planet dalam, ada planet luar. Nah, planet dalam yang orbitnya di dalam peredaran asteroid. Jadi ada Merkurius, ada Venus, ada bumi. Nanti di situ ada orbit asteroid. Nah, asteroid di situ sebagai pembatasnya pada planet dalam. Makanya di sini anggotanya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar yang garis edarnya berada di luar dari garis asteroid, ini salah satunya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di sini ini asteroidnya sebagai pembatasnya. Sedangkan planet dalam itu ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, ada Mars. Sedangkan planet luar di luar garis orbit asteroid, di situ ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, ada Neptunus. Nah, berdasarkan ukurannya, komposisi penyusunnya itu ada dua macam, yaitu terestrial dan Jovian. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi hampir sama persis dengan komposisi bumi. Di situ ada padatan, ada logam, dan sebagainya. Yang termasuk planet terestrial adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini planet terestrial, hampir sama tadi planet dalam. Kemudian kalau planet Jovian itu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Makanya kalau kita perhatikan Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus ini memiliki ukuran yang lumayan besar. Yang termasuk planet Jovian ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu adalah pembagian planet. Itu di situ ada planet dalam, planet luar, planet Jovian, planet terestrial, inferior, superior. Mudah-mudahan materi ini membawa manfaat buat kalian. Silakan bisa kalian share ke teman kalian
yang belum mengetahui informasi ini, belum mengetahui materi ini, silakan kalian like dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like dan sudah subscribe. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diberikan pelindungan, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting rezeki yang berkah. Oke, hari ini materinya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga selalu kesehatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mulai tatap muka supaya pembelajarannya lebih maksimal, lebih efisien. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.